Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salomo Felix Sintong Simanjuntak dengan nomor induk mahasiswa 2302190037. Saya adalah mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat dalam rangka ujian tengah semester atau UTS untuk mata kuliah Hukum Perbankan. Yang saya hormati Ibu Dr. Diana Napitpulu dan teman-teman mahasiswa program Pascasarjana di Universitas Kristen Indonesia. Tema pembahasan yang akan saya informasikan yaitu mengenai financial technology atau dalam bahasa Indonesia teknologi finansial. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat APJII, bahwa pada tahun 2024 jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 221 juta jiwa dari total populasi 278 juta jiwa. Jumlah pengguna internet terbanyak berasal dari Gen Z sebesar 34,40% dan generasi milenial sebesar 30,62%. Terjadinya revolusi industri 4.0 menandai pergeseran dalam tatanan ekonomi global yang memberikan kesempatan pada kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga membuat masyarakat Indonesia ikut serta berpartisipasi di pasar dunia tanpa investasi modal yang besar. Pada era modern seperti saat ini, peran pemerintah dalam mengelola usaha mikro kecil menengah atau dengan kata lain UMKM sangat penting untuk bersaing di kancah perdagangan nasional maupun internasional. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka penggunaan teknologi keuangan di Indonesia masih terus dikembangkan baik dari pemerintah maupun pihak swasta agar memastikan pemantauan dan pengendalian kegiatan keuangan yang akurat di tingkat nasional, komersial, dan pribadi. Salah satunya dengan hadirnya financial technology atau disingkat dengan fintech yang dalam bahasa Indonesia disebut teknologi finansial. Fintech merupakan sebuah inovasi akibat menajamnya perkembangan informasi dalam bidang teknologi dan informasi. Fintech sendiri terdiri dari produk-produk yang biasanya berupa sistem yang dibangun sedemikian rupa untuk tujuan menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Fintech merupakan suatu hal yang bersifat umum serta tidak terbatas pada suatu industri jasa keuangan. Selain itu, menurut The National Digital Research Center atau NDRC, bahwa financial technology atau fintech berarti suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non-bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Apabila melihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, di dalam pasal 1 ayat 1 terdapat definisi teknologi finansial, bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa fintech merupakan inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan fintech yang cukup signifikan di Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Kemudian, apa peran
fintech dalam masyarakat Indonesia. Hadirnya fintech, maka terdapat pula berbagai macam layanan keuangan yang dapat membantu masyarakat guna mendorong roda perekonomian agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien, khususnya sektor keuangan. Perkembangan fintech merevolusi cara masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi keuangan dan dengan cepat mengubah masyarakat yang biasanya melakukan pembayaran secara tunai menjadi masyarakat tanpa uang tunai. Inovasi ini memberikan layanan keuangan yang efisien dan hemat biaya kepada publik dan membantu meningkatkan posisi kompetitif sebuah bangsa di panggung global. Fintech tidak hanya mempercepat transformasi digital di sektor lain, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi bisnis untuk menjangkau konsumen dan meningkatkan pengalaman pelanggan mereka. Dengan fintech, orang dapat melakukan transaksi keuangan yang aman dan cepat, nyaman, dan hemat biaya. Ada berbagai jenis financial technology seperti digital payment, peer-to-peer lending and crowdfunding, account aggregator, information and feeder site, dan terakhir personal finance. Digital payment merupakan layanan berupa pembayaran transaksi secara online, sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antara pelaku usaha. Peer-to-peer lending merupakan fasilitas pemberian pinjaman. Biasanya, perusahaan fintech peer-to-peer lending memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan fintech peer-to-peer lending di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kredit bermotor, pinjaman kredit tanpa agunan atau KTA, kredit perumahan rakyat atau KPR, hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah, dan pinjaman perjalanan umroh. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan. Lain halnya dengan akun agregator. Bagi konsumen yang memerlukan dan menggunakan layanan transaksi dari berbagai akun perbankan, jenis fintech akun agregator ini menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui satu platform saja. Penggunaan platform ini diberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi karena prosesnya cepat dan singkat. Mekanismenya, konsumen yang memiliki banyak akun perbankan dapat mendaftarkan akunnya dalam platform ini yang kemudian dapat digunakan untuk memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu platform tersebut. Kemudian ada information and feeder site. Perusahaan fintech jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksadana, premi asuransi, dan sebagainya. Informasi mengenai hal-hal tersebut didapatkan dari informasi yang disediakan oleh PUJK di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah personal finance. Kebutuhan dalam merencanakan keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perusahaan fintech personal finance melalui platformnya dapat membantu konsumen dalam membuat laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana. Dengan demikian, financial technology
cukup mempengaruhi kebiasaan transaksi yang terjadi di masyarakat pada masa kini menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien. Fintech pun akan sangat membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam meningkatkan literasi keuangan yang terjadi sekarang. Pada tahun 2015 ditandai dengan berdirinya Asosiasi Fintech Indonesia atau disingkat dengan AFI. Berfungsi sebagai pemberi fasilitas partner bisnis yang mumpuni dalam bidang teknologi finansial. Tahun selanjutnya pada 2016 mulai bermunculan perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia. Hal ini beriringan dengan semakin banyak, aktif, dan menggiatnya pengguna internet dan sosial media di Indonesia. Beberapa teknologi di balik industri fintech ialah Radio Frequency Identification atau RFID, Cloud Infrastructure, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, Blockchain, dan Cyber Security. Apabila melihat peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016, OJK mengatur fintech lending dalam hal pendaftaran penyelenggaraan, mitigasi risiko, tata kelola, larangan, dan laporan berkala. Kemudian di bawah OJK terdapat Lembaga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau disingkat dengan AFPI. AFPI merupakan organisasi para fintech peer-to-peer lending bernaung. Sedangkan Bank Indonesia berperan dalam mengatur fintech seperti sistem pembayaran di Indonesia, mulai dari penerbitan izin penyelenggaraan jenis pembayaran hingga pengawasan. Semua perusahaan fintech sistem pembayaran wajib mendaftar ke Bank Indonesia dan harus patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh BI, serta wajib melaporkan kegiatan secara rutin. Melalui peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 19 tahun 2017, Bank Indonesia juga mengatur tentang regulatory sandbox yang merupakan ruang uji coba terbatas secara aman yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap penyelenggara teknologi finansial serta produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnisnya. Di Indonesia ada banyak perusahaan penyedia financial technology atau fintech. Saat ini kita dapat melihat contoh seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan Paytrend yang merupakan contoh fintech payment gateway. Hadirnya perusahaan penyedia jasa fintech payment gateway tentu memunculkan persaingan di antara perusahaan tersebut. Perusahaan fintech yang besar seperti GoPay, OVO, Dana saling berlomba untuk merebut hati para pelanggannya, meskipun peluang menarik hati konsumen masih terbuka lebar. Salah satu strategi marketing yang digunakan adalah dengan memberikan diskon secara besar-besaran dan berkelanjutan atau yang lebih dikenal di dunia startup dengan istilah strategi bakar uang. GoPay sendiri merupakan salah satu fintech payment gateway milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa di bawah bendera Gojek. GoPay merupakan layanan dompet digital untuk mempermudah berbagai transaksi pembayaran secara online pada aplikasi Gojek. Banyak fitur yang ditawarkan oleh GoPay untuk melakukan transaksi pembayaran, seperti untuk membeli makanan dan minuman di berbagai merchant, pembayaran pulsa handphone, hingga belanja online pada marketplace. Pemberian potongan harga atau diskon secara terus-menerus dalam jumlah yang besar yang dilakukan oleh GoPay merupakan salah satu strategi marketing yang dilakukan oleh GoPay seiring dengan istilah strategi bakar uang. Banyak diskon harga yang didapatkan oleh pelanggan ketika bertransaksi menggunakan GoPay menjadi alasan utama masyarakat dalam menggunakan GoPay. Kali ini saya akan memberikan tanggapan terkait jurnal dengan judul Analisis Price, Discount, and Perceived terhadap minat pembelian ulang menggunakan fintech melalui Intervening Customer Satisfaction yang ditulis oleh Dika Prawita, Ambar Lukitaningsi, dan Henny Welsa
dengan studi kasus penggunaan GoPay di Yogyakarta. Ketiganya merupakan program Magister Manajemen dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Menurut ketiganya, memberikan pendapat terkait potongan harga atau price discount, minat pembelian ulang, dan manfaat dari teknologi seperti GoPay. Ketiganya memberikan penjelasan bahwa potongan harga atau price discount merupakan salah satu daya tarik utama untuk menarik minat masyarakat membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa. Pengalaman konsumen pada saat membeli suatu barang atau jasa dengan mendapatkan potongan harga dapat menimbulkan perasaan puas akan barang atau jasa yang dibelinya tersebut. Saat seseorang menggunakan teknologi pada suatu perangkat elektronik, kemudian seseorang tersebut merasakan bahwa teknologi tersebut bermanfaat baginya, maka teknologi tersebut dapat diterima dan akan digunakan oleh orang tersebut. Ketika timbul manfaat secara berulang-ulang akibat menggunakan teknologi yang dilakukan secara terus-menerus oleh seseorang, secara perlahan orang tersebut akan merasa puas telah menggunakan teknologi tersebut. Pemberian diskon harga biasa dilakukan oleh perusahaan untuk menarik konsumen agar melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang dijual, termasuk salah satunya adalah agar melakukan pembelian ulang di masa mendatang. Ketika apa yang menjadi harapan oleh pelanggan akan suatu produk atau layanan jasa telah sesuai dengan yang diharapkannya, bahkan melebihi dari ekspektasinya, akan menimbulkan perasaan untuk membeli kembali akan produk jasa tersebut. Dalam kesimpulan ketiganya, mengungkapkan bahwa pemberian diskon memberikan manfaat kepada konsumen, tetapi belum tentu membeli ulang dikarenakan jumlah diskon yang diberikan serta syarat dan ketentuan terhadap diskon tersebut. Kemudian manfaat dari fintech seperti GoPay memberikan kepuasan terhadap konsumen. GoPay memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh konsumen di Yogyakarta karena memberikan kemudahan dalam pembayaran, lebih cepat dalam pembayaran, dan menciptakan rasa puas di hati konsumen. Demikian video ini saya buat. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Salam sehat dan sampai bertemu kembali.